Perkenalkan, nama saya Damara Aeronatika dengan NIM 11181810019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan cara penggunaan dari fitur Dependent Dropdown pada Microsoft Excel dalam proses penggunaan atau penghitungan take home pay pada suatu perusahaan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan dulu data-data sebagai berikut. Nah, ini adalah data-data contoh yang bisa teman-teman ganti sendiri. Contoh ini adalah ada nama, kita mengetahui nama dari karyawan tersebut, lalu ada uang makan, uang lembur, take home pay, total ya, ini total take home pay, dan ini ada keterangan jumlah uang lembur dan jumlah uang makannya. Nah, di sini untuk uang lembur itu adalah sebesar 25.000. Dan yang uang makan itu sebesar 50.000. Sedangkan gaji pokok kita pukul rata sama semua sebesar 4 juta. Nah, kita rubah dulu menjadi rupiah ya. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah untuk memudahkan proses penghitungan. Kita buat rangkuman data terlebih dahulu. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan dulu data-data apa yang diperlukan. Ya, ini adalah nama dari karyawan dan juga ada beberapa keterangan yaitu departemen. Bagian-bagian dari karyawan tersebut, misalnya Andi marketing, Bobon marketing, Cindy finance, Dudit produksi, Endah finance. Nah, ini adalah tabel presensi. Presensi ini digunakan untuk menghitung daripada uang makan, ya, untuk mengetahui uang makan. Sedangkan untuk yang tabel lembur ini digunakan untuk menghitung uang lembur. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita membuat satu tabel tambahan yaitu tabel rangkuman namanya, yang berisikan itu nama, lalu jam kerja, jam lembur, gaji, dan departemen dari karyawan tersebut. Kita rapikan dulu. Lalu untuk nama kita bisa blok saja, copy saja biar cepat. Oke? Jam kerja. Nah, ini harus kita menghitung ya. Misalnya kita pakai sum saja ya untuk memudahkan. Andi 4. Nah, ini bisa ditarik saja. 43. Oke. Untuk jam lembur sum. Nah, total dari sini kita tarik copy ke bawah. Dapat, kita mendapatkan, dan untuk gaji 4 juta semua ya. Pukul rata 4 juta. Kita ganti currency 4 juta. Untuk departemen kita bisa copy dari sini saja. Oke, lalu kita berikan border ya. Oke, langkah pertama adalah kita menggunakan rumus, yaitu rumus atau penggunaan data validation. Untuk agar apa? Agar pada saat kita memencet nama di sini, kita bisa memilih nama-nama karyawan siapa saja yang hendak kita inginkan untuk lihat total gajinya. Caranya adalah kita pergi ke data validation. Oke. Lalu kita pilih yaitu list. Nah, untuk source-nya kita pakai nama ini. Lalu kita oke aja. Nah, kita bisa melihat, nah ini ada beberapa pilihan nama ya. Kita bisa memilih nama. Nah, kelebihan dari dependent dropdown-nya apa?
kita bisa menyamarkan kalau kita tuh bisa melihat nama-nama yang terdaftar. Misalnya, kalau kita klik di sini, di B2, itu terlihat panah ini. Tapi kalau kita pencet yang lain, nah, panah itu hilang. Terkesan bahwa tertutup atau tidak terlihat atau disembunyikan. Nah, lanjut kita menghitung uang makan. Sebelum kita menghitung uang makan, kita menjadikan satu kesatuan tabel ini ya menjadi format table. Supaya apa? Supaya mempermudah agar tabel ini menjadi suatu kesatuan yang utuh. Lanjut, kita menggunakan rumus sum if ya. Sum if lalu kurung buka, kita blok nama dan jam kerja, lalu titik koma, kita klik nama atau Andi ini, titik koma, kita blok tabel jam kerja, tutup kurung, lalu dikalikan dengan uang makan sebesar 50.000. Selesai. Dan jangan lupa kita currency-nya supaya jadi rupiah seperti ini. Dan untuk hitungan uang lembur itu sama dengan uang makan dengan rumus yang sama, yaitu pakai sum if kurung buka, kita blok nama, lalu kita blok juga karena kita mau uang jam lembur, kita blok jam lembur, lalu titik koma, kita klik Andi atau B2 nama, titik koma, lalu kita titik koma, titik koma, kita blok jam lembur, kita tutup kurung, kita kalikan dengan penghitungannya yaitu jam lembur 25.000. Kita currency-nya dirubah dulu untuk menjadi rupiah karena ini nominal uang 50.000. Nah, untuk total take home pay kita sum saja. Sum itu uang makan, uang lembur dan juga tentunya gaji pokok ya 4 juta. Gitu. Nah, kita bisa lihat penggunaan dependent dropdown ini sangat efisien. Karena mengapa? Kita nggak perlu lagi capek-capek ngitung satu-satu. Ya, kita bisa klik Andi 4 juta 250 total. Bobon 4 juta 275. Cindy sekian, lalu Dudit sekian, dan Enda sekian. Jadi begitu saja cara proses penggunaan dari fitur dependent dropdown pada Microsoft Excel dalam proses penghitungan take home pay. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat.